Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga sehat-sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar akidah akhlak. Kita akan belajar pembelajaran 3, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Ada yang tahu apa itu iman? Apa itu kitab-kitab Allah? Siapa Rasul yang menerima kitab-kitab Allah? Yuk kita belajar bersama-sama. Kita akan belajar akidah akhlak pelajaran 3, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Hari ini kita akan belajar tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, kemudian nama-nama kitab Allah dan Rasul yang menerimanya, kemudian cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Langsung saja ya. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman menurut bahasa adalah percaya atau yakin. Sedangkan menurut istilah, iman adalah membenarkan dalam hati, kemudian mengucapkan dengan lisan, dan melaksanakan dengan anggota tubuh. Sedangkan kitab adalah buku atau lembaran risalah. Risalah itu seperti catatan. Kemudian, iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul agar kitabnya dijadikan pedoman hidup untuk meraih kehidupan yang sejahtera baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian merupakan rukun iman yang ketiga. Jadi kita wajib percaya bahwa kitab-kitab Allah itu ada. Selanjutnya nama-nama kitab Allah dan Rasul yang menerimanya. Ada kitab Taurat, diterima oleh Nabi Musa, kemudian kitab Zabur, Nabi Daud, kitab Injil, Nabi Isa, dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran, Nabi Muhammad SAW. Kita akan bahas satu persatu. Kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Diturunkan dalam bahasa Ibrani, disebut Torah, yang artinya adalah undang-undang. Kitab ini diturunkan sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi Nabi Musa dan umatnya Bani Israel. Kitab ini terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat kedua. Selanjutnya adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam dengan bahasa Kipti. Diturunkannya di daerah Yerusalem. Pokok ajaran kitab Zabur adalah kewajiban untuk menyembah Allah yang Maha Esa dan petunjuk bagi umat Nabi Daud alaihissalam. Kitab ini terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 55. Selanjutnya adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Diturunkan di daerah Yerusalem juga sama. Kemudian kata Injil berarti kabar gembira. Ajaran kitab Injil sama dengan kitab-kitab Allah sebelumnya. Kemudian terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 46. Selanjutnya yaitu kitab Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian diturunkan di dua kota, yaitu Mekah dan Madinah pada abad ke-7 Masehi. Diturunkan sebagai penyempurna dari kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Jadi penyempurna ya dari kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Kemudian mendapatkan jaminan dari Allah, yaitu tidak akan berubah keasliannya dan tetap berlaku sampai akhir zaman. Nah, ini adalah keistimewaan dari Al-Quran, yaitu mendapatkan jaminan tidak akan berubah keasliannya dan tetap berlaku sampai akhir zaman.
Selanjutnya adalah cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Bagaimana caranya? Ya, yang pertama adalah mempercayai bahwa seluruh kitab datangnya dari Allah. Kemudian mempercayai nama-nama kitab Allah yang dijelaskan dalam Al-Quran. Kemudian membenarkan berita-berita tentang kitab-kitab terdahulu dalam Al-Quran. Dan yang terakhir mengamalkan hukum-hukum dari Al-Quran. Selanjutnya adalah lembar kerja siswa. Kerjakan ya buku paket halaman 36 nomor 1 sampai 5. Ini yang ini nih. Oke, apabila sudah dikerjakan di buku paket, difoto, kemudian jangan lupa dikirim di e-classroom. Sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Sampai bertemu minggu depan. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.